Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan proyek akhir yang berjudul Jam Digital. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muslan Herman. Saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Nah, yang pertama, Zaki Fahriansyah. Yang kedua, Andi Rahmat Marzuki. Yang ketiga, Andi Tenriola. Yang keempat, Andi Aulia Cahyana. Yang kelima, Jessica Crispin. Oke, selanjutnya ada alat dan bahan, yang dimana alat dan bahan yang kami gunakan yaitu ada Arduino Nano, modul RTC DS3231, ada papan PCB, ada dot matrix 32x8 max 7219, ada lem tembak dan juga lilinnya, ada solder dan juga timahnya, ada kabel jumper yang male to male dengan male to female. Selanjutnya ada kabel USB Arduino Nano, ada papan infraboot, dan yang terakhir ada cutter. Pada rangkaian proyek jam digital ini terdapat sebuah Arduino Nano yang merupakan kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman, dan Integrated Development Environment atau IDE yang merupakan sebuah software untuk menulis program. Dan pada proyek ini terdapat beberapa source code yang akan diupload ke Arduino Nano tersebut sehingga seluruh tampilan jam digital yang telah disusun dalam software tersebut dapat tampil dengan lancar dan baik pada media dot matrix 32x8 Max 7219. Dan pada proyek jam digital ini terdapat 4 mode, yaitu jam besar tanpa detik, jam dengan detik, tanggal, dan suhu. Terdapat pula sebuah modul RTC DS3231 yang merupakan salah satu jenis modul yang berfungsi sebagai RTC atau real time clock, sehingga ketika daya yang disambungkan pada proyek jam digital ini terputus, maka waktu yang telah diatur dan ditampilkan pada matriks 7219 tidak akan tereset seperti keadaan awal, tetapi akan tetap tampil sesuai waktu sebagaimana mestinya. Untuk menampilkan 4 mode tampilan jam yang telah diatur dalam proyek ini, digunakan sebuah alat bernama Matrix 32x8 Max 7219 yang merupakan sebuah papan display yang disusun secara seri dari 4 buah 8x8 dot matrix dengan menggunakan IC controller Max 7219, di mana IC ini merupakan sebuah IC shift register yang khusus dirancang untuk mengontrol dot matrix. Selain itu, terdapat pula sebuah PCB TR-PCB 001 83x166 mm yang merupakan sebuah papan rangkaian untuk merakit berbagai macam sirkuit elektronik yang tidak terlalu rumit dan yang digunakan pada proyek jam digital ini. Dalam proses pembuatan rangkaian jam digital ini digunakan timah solder sebagai bahan untuk menyambungkan antara dua buah komponen, yaitu komponen perangkat elektronika dan juga papan PCB. Komponen selanjutnya yaitu kabel jumper. Kabel jumper adalah suatu istilah kabel yang berdiameter kecil yang di dalam dunia elektronika digunakan untuk menghubungkan dua titik atau lebih dan dapat juga untuk menghubungkan dua komponen elektronika. Prinsip kerja dari kabel jumper sangat sederhana, yaitu menghantarkan arus listrik dari suatu komponen ke komponen lainnya yang dihubungkan. Ini terjadi karena di ujung dan di dalam kabel terdapat konduktor listrik kecil yang memang fungsinya untuk menghantarkan listrik. Adapun untuk jenis kabel jumper dapat dibedakan berdasarkan konektor kabelnya yang terbagi atas 3, yaitu male to male, male to female, dan female to female.
Untuk penjelasan lebih detailnya sudah dijelaskan pada laporan kami. Selanjutnya yaitu USB Mini. USB merupakan kabel yang disambungkan ke komputer atau laptop yang berfungsi untuk mengirimkan program ke Arduino dan juga sebagai port komunikasi serial. Kabel data USB Mini ini biasa digunakan sebagai kabel untuk transfer data antar dua perangkat dan sebagai kabel untuk pemrograman Arduino yang memiliki soket mini USB seperti Arduino Nano standar. Adapun untuk prinsip kerja dari USB ini yaitu ketika komputer mencatu perangkat USB, komputer mendata perangkat yang terhubung ke USB dan menyiapkan alamat memori untuk masing-masing perangkat tersebut. Proses tersebut disebut dengan enumerasi. Sebuah perangkat USB umumnya memiliki dua ujung dan biasa disambungkan oleh sebuah kabel. Di dalam kabel tersebut sebenarnya terdapat 4 buah kabel yang mana memiliki perannya masing-masing. Komponen selanjutnya yaitu lem tembak dan lem lilin. Lem tembak adalah salah satu jenis lem yang terkenal efektif untuk merekat berbagai jenis material. Lem ini memiliki keunggulan tersendiri yaitu lebih cepat merekat dan lebih cepat kering jika dibandingkan dengan jenis lem lain. Lem lilin merupakan perekat yang digunakan dalam penggunaan lem tembak ini. Lem lilin akan dimasukkan pada lubang yang terdapat pada lem tembak. Seperti namanya, lem tembak merupakan lem yang berbentuk seperti pistol dengan beberapa tombol seperti tombol power on off untuk menghidupkan ataupun mematikan alat, lampu indikator sebagai tanda alat sedang nyala atau tidak. Selanjutnya yaitu tuas digunakan untuk menghasilkan lelehan lem yang siap digunakan. Untuk cara penggunaannya sendiri, yang pertama yaitu masukkan lem ke dalam lubang yang terdapat pada alat. Yang kedua, tekan tombol power dan terlihat lampu indikator menyala. Yang ketiga, tunggu kurang lebih 5-10 menit sampai alat memanas. Yang keempat, tarik tuas dan lelehan lem lilin pun siap digunakan. Komponen terakhir yaitu Arduino IDE atau Integrated Development Environment adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi microcontroller mulai dari menuliskan search program, kompilasi, upload hasil kompilasi, dan uji coba secara terminal serial. Arduino IDE adalah software yang digunakan untuk membuat sketch pemrograman atau dengan kata lain, Arduino IDE sebagai media untuk pemrograman pada board yang ingin diprogram. Sketch adalah program yang ditulis dengan menggunakan Arduino IDE. Sketch yang disimpan akan memiliki eksistensi file .ino, kemudian dalam penulisan program pada Arduino IDE ini ada beberapa struktur dasar. Untuk struktur dasar penulisan sketch dan sintaks dalam penulisan program serta fitur-fitur pada software Arduino IDE ini telah dijelaskan secara rinci pada laporan yang telah kami buat. Setelah rangkaian jadi dan semua source sudah diupload ke Arduino Nano, kita uji coba alatnya dengan cara menyambungkan USB printer Arduino ke laptop ataupun adapter charger atau adapter lainnya. Bisa kita lihat LED matriksnya menyala dan sesi ini menampilkan waktu yang dilengkapi dengan detik. Nanti setelah beberapa saat, waktu akan berganti ke jam besar, di mana tidak menampilkan detik. Bisa kita lihat, kemudian menggantikan ke tanggal, dan beberapa saat lagi berganti ke jam besar. Setelah beberapa saat lagi, jam besar akan mengganti lagi dengan jam yang dilengkapi dengan detik. Bisa kita lihat, kemudian beberapa saat lagi menampilkan suhu. Kejadian itu akan terus berulang
hingga akan mati jika kita mencabut USB printer Arduino-nya. Dengan ini dikatakan bahwa alat kita sudah berfungsi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja rangkaian. Rangkaian jam digital tidak akan tampil jika Arduino Nano-nya belum diatur. Oleh karena itu, kita harus mengatur Arduino Nano-nya terlebih dahulu melalui software Arduino IDE. Kita mengatur di software Arduino IDE dengan source code berikut, yaitu main source code, dengan menginclude source code beberapa header berikut, yaitu audio header, phone header, MAX7219 header, dan RTC header. Nah, di sini terdapat matriks clock, audio.h, phone.h, matrix.h, dan RTC.h. Nah, pada serial command terdapat beberapa arahan untuk men-setting jam digitalnya. Yang pertama, untuk men-setting waktu pada jam digital atau set time, kita menggunakan source code sebagai berikut, yang di dalam kurung kita akan tandai dengan warna kuning, dan untuk tanggal pada jam digital kita menggunakan source code sebagai berikut yang ditandai warna kuning. Sebelum men-setting jam atau tanggal yang ada pada jam digital, kita usahakan terlebih dahulu kabel USB-nya telah terpasang pada PC atau laptop Anda. Nah, kemudian mengklik tanda yang ada di ujung kanan serial monitor, dan akan muncul tab sebagai berikut. Nah, kita akan menuliskan sesuai kode yang diberikan, seperti halnya untuk mengganti jamnya atau waktunya, set time, kita menuliskan T105101, yang dimana jam 10 lewat 51 menit dan detik 01. Kemudian mengklik send. Nah, selanjutnya untuk mengganti tanggal, kita menggunakan D sesuai tanggal yang kita inginkan, 06 atau tanggal 6, kemudian diikuti dengan bulan 12 dan tahunnya 2 angka. Kita hanya menggunakan 2 angka. Nah, kemudian setelah itu kita verify. Jika tidak terjadi error, maka berlangsung mengklik upload. Setelah source code semua sudah siap, kita langsung verify melalui software Arduino IDE, dan jika berhasil, kita langsung upload ke Arduino Nano melalui software Arduino IDE. Setelah upload, LED matrix 7219 akan menyala dan berikut beberapa jenis jam digital. Yang pertama, gambar berikut yaitu jam besar tanpa detik, kemudian jam beserta dengan detiknya, kemudian ada tampilan tanggal, bulan, serta tahun, dan terakhir ada suhu. Kita bisa mengubah jam dan tanggalnya menggunakan software Arduino IDE dengan source code yang kita gunakan sebelumnya. Kesimpulan, dari hasil pembuatan proyek jam digital dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, telah berhasil pembuatan proyek jam digital dengan menggunakan modul RTC DS3231, di mana RTC ini menggunakan komunikasi I2C sebagai dasar akses waktunya, sehingga ketika daya pada sistem putus, maka yang ditampilkan tidak terreset seperti keadaan awal. 2. Telah berhasil disusun beberapa skor kode pada software Arduino IDE yang kemudian diupload ke Arduino Nano, sehingga seluruh tampilan jam digital yang disusun dapat tampil dengan lancar dan baik. Yang ketiga, pada proses pembuatan rangkaian proyek jam digital,
Digunakan satu buah modul RTC DS3231, satu buah Arduino Nano, satu buah dot matrix 32x8 Max 7219, satu buah PCB TR.PCB 001 83x166 mm, beberapa kabel jumper, satu kabel USB untuk Arduino, dan alat serta bahan pelengkap untuk pendukung pembuatan rangkaian jam digital ini, yaitu dari timah solder, 5 buah lem lilin, lem tembak dan papan infrared dan cutter. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.